Tuhan menyelidiki hingga lubuk hati manusia. Rancangan dalam hati manusia seperti air yang dalam. Orang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi apakah mereka orang setia? Siapa yang bisa berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Jangan berkata, aku akan membalas kejahatan, tapi nantikan Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Renungan kita, satu hari satu pasal dari kitab Amsal. Rancangan di dalam hati manusia seperti air dalam, tapi orang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi apakah ia setia? Siapa dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku dari jahil dan dosa? Anak-anak dapat dikenal dari perbuatannya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, masih di dalam kitab Amsal yang kini atau hari ini lebih menunjuk kepada pola tata laku seseorang dalam hidup dan kehidupan. Dia melewati suatu proses dari awal Amsal 1, diawali dengan takut pada Tuhan, permulaan pengetahuan, bijak, tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya pasal-pasal sebelum pasal 20 ini sudah terlihat lebih menunjuk kepada etika, tata hidup dan kehidupan, interaksi sosial, kehidupan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Itu ditunjukkan di dalam interaksi setiap saat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan menyelidiki semua sisi dan celah hidup dan kehidupan sampai di dalam lubuk hatinya. Ya, dan Tuhan menentukan untuk orang itu maju melangkah ke depan. Bahkan ketika ia melakukan rencana, maka Tuhan melihat itu jika sesuai dan keinginan dia, keinginan Tuhan, dan baik untuk orang tersebut, maka itu akan terlaksana. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu, proses untuk menjadi orang yang setia, orang yang baik hati dan takut pada Tuhan tersebut bukan dari sesuatu yang tiba-tiba, tapi datang dari proses didikan, edukasi, bimbingan, guidance, dan itu juga berproses secara rohani dan juga kehidupan sosial. Saudara-saudara, oleh sebab itu, dengan apa yang ada pada diri kita sebagai orang dewasa, kita juga harus melihat atau membuat satu proses untuk generasi penerus memperoleh pola hidup, tata hidup yang bijak, takut pada Tuhan, dan setia pada Dia. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa ke depan anak-anak dapat dikenal dari perbuatannya, kejujurannya, kebersihan hidup dan kehidupannya, kelakuannya. Itu datang dari satu pembiasaan yang diawali dengan takut, tunduk,
taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menjadi pembentuk masa depan hidup dan kehidupan manusia. Kita menjadi pembentuk generasi selanjutnya agar mereka juga tetap takut pada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.